Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok, ya pokoknya salah lah. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai. Kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya ini punya sekian cara untuk nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah, karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu, setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan, gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwari udrin syarian. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya apa? Musafir. Ya, sudah berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya. Asal soleh lah. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, nabi yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Itu yang Israiliyatnya akan seru lah. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya nah warasatul anbiya, nggak boleh gitu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawai. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko nak muni pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ada seseorang yang membutuhkan donor hati agar sehat dan normal kembali dari penyakit yang dideritanya. Hal itu berdasarkan diagnosa dokter di rumah sakit. Bapak harus melakukan transplantasi hati kalau mau pulih total, kata dokter. Maksudnya hati saya diganti, Dok? Tanya sang pasien. Benar Pak, dan Bapak harus cari pendonor. Jelas si dokter. Kalau begitu saya minta dibantu carikan donor
seorang anggota DPR, dok, pinta sang pasien. Kenapa harus anggota DPR, Pak? Tanya dokter heran. Karena hati mereka jarang dipakai. Seluruh si pasien. Presiden pertama dikenal dengan gila wanita. Presiden kedua dikenal dengan gila harta. Lalu presiden ketiga dikenal gila teknologi. Kalau presiden keempat, Gus? Kemudian kalau presiden yang keempat, ya yang milih itu yang gila.